Wahidatun, isnatani, salasun. Cara menyatakan angka pada kata benda muannas gimana ya? Yasuruni biliqaikum fi hadzal liqa. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf nih teman-teman, aku pause bentar videonya. Jadi sekedar mengingatkan kembali, jika teman-teman adalah pembelajar baru di dalam bahasa Arab atau datang untuk pertama kalinya di channel ini, maka saya sangat mensarankan teman-teman untuk menonton video saya dari yang pertama sampai yang terakhir secara berurutan, agar bisa memahami materi bahasa Arab secara utuh. Jadi nggak tahu-tahu datang ke channel ini dan langsung nonton video ini ya, tentu akan terasa pusing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lanjut. Ya Rabbal Alamin. Oh ya, sebelumnya kita telah membahas tentang angka pada kata benda muzakkar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang angka untuk kata benda muannas. Gimana caranya? Berikut penjelasannya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi di sini sudah ada 3 kosakata angka untuk kata benda muannas. Namun sebelumnya ingin saya berikan pengetahuan kepada teman-teman pemula angka 1 sampai dengan 10 untuk kata benda muzakkar. Karena pada pertemuan sebelumnya saya belum menyampaikan ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Sekarang angka untuk kata benda muannas. Yang pertama wahidatun 1, isnatani 2, salasun 3, arba'un 4, khamsun 5, sittun 6, sab'un 7, samani 8, tis'un 9, ashrun 10. Namun sebagai contoh kita akan menggunakan angka 1 sampai 3 saja ya untuk mempersingkat durasinya, karena dari angka 3 sampai angka 10 itu rumusnya sama saja, tinggal mengikuti. Langsung ke contoh, jika kita ingin bilang saya punya sebuah papan tulis, maka kita bilang li sabburotun wahidatun. Kemudian jika kita ingin bilang kamu punya 2 papan tulis, laka sabburotanis natani. Kemudian jika kita ingin bilang dia punya 3 papan tulis, lahu salasu sabburotin. Langsung ke pembahasan. Saya punya sebuah papan tulis, saya punya li, kemudian ditambah sabburotun wahidatun. Nah, jadi kata benda dulu, baru angkanya ya. Kemudian begitupun dengan musanna, kamu punya 2 papan tulis, kamu punya laka, kemudian sabburotanis natani. Jadi tamarbuto pada kata sabburotun kita hapus dan kita jadikan tak biasa ya atau tak taknis. Kemudian domatennya kita ubah menjadi fathah dan kita tambah alif, maka jadinya saburota. Kemudian ditambah nisnatani. Nah, kalau muzakkar kan nisnani, kalau muannas nisnatani, jadilah saburota nisnatani. Nah, jadi sekarang dia punya 3 papan tulis. Nah, jadi dia punya lahu, kemudian angka dulu, baru kata bendanya ya. Salasu sabburotin. Nah, jadi jamak dari sabburotun adalah sabburotun. Nah, kenapa salasu bukan salasun? Nah, jadi diikutin saja ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, diikutin saja dulu. Dan kenapa sabburotin bukan sabburotun? Itu teman-teman ikutin aja dulu, karena ini berkenaan dengan pelajaran nahwu tentang mudhofun wa mudhofun ilaihi. Sekarang di sini ada sebuah sapu. Huna miknasatun wahidatun.
Lanjut, di sana ada 2 sapu. Maka kita bilang hunaka miknasatanis natani. Kemudian yang terakhir, saya punya 3 sapu. Maka kita bilang li salasu miknasatin. Ke pembahasan lagi, ya jadi seperti biasa di sini huna, kemudian kata benda dulu baru angkanya. Miknasatun wahidatun. Kemudian di sana hunaka, kemudian 2 sapu. Nah, miknasatanis natani. Jadi tak marbuto pada miknasatun kita hapus, kita ganti ke tak biasa, kemudian domatennya kita ubah menjadi fathah atau a, dan kita tambah alif. Jadinya miknasata, kemudian kita tambahkan nisnatani, karena ia mu'annas, bukan nisnani, karena itu untuk muzakkar. Lanjut lagi, saya punya li 3 sapu, salasu miknasatin. Nah, jadi jamak dari miknasatun adalah miknasatun. Ada alifnya dan tak taknis di akhirnya. Kalau untuk alasan kenapa salasu bukan salasun atau kenapa miknasatin bukan miknasatun, alasannya sama aja ya. Kemudian kamu cewek punya sebuah buku tulis. Laki kurrosatun wahidatun. Kemudian dia cewek punya 2 buku tulis. Laha kurrosatanis natani. Yang terakhir, saya punya 3 buku tulis. Li salasu kurrosatin. Nah, jadi untuk kata benda mu'annas yang jamaknya berakhiran alif dan ta ta'nis seperti saburotin, miknasatin, ataupun kurrosatin itu berlaku bentuknya sampai yang ke-10, angka 10. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau tidak setiap kata benda mu'annas jamaknya itu berakhiran alif dan ta ta'nis. Tetapi ada kata benda mu'annas yang akhirnya tidak seperti itu. Contoh, misalnya jendela. Misalnya saya punya sebuah jendela. Li nafizatun wahidatun. Kemudian kamu punya 2 buah jendela. Laka nafizatanis natani. Kemudian dia punya 3 buah jendela. Lahu salasu nawafiza. Nah, jadi beda ya untuk jamaknya dari jendela. Kalau untuk mufrad atau musananya sama aja rumusnya. Tetapi untuk jamaknya malah berbeda. Untuk salasunya tetap, tetapi untuk kata bendanya berbeda. Bukan nawafizatin, bukan. Tetapi nawafiza, bukan nawafizin. Karena dari asal katanya aja sudah nawafizu. Tetapi kalau sudah masuk ke angka, maka dia menjadi nawafiza. Untuk alasannya tidak bisa saya sampaikan di sini karena durasinya bakal panjang sekali. Karena itu masuk ke pembelajaran nahwu. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan apa yang saya sudah ajarkan saja. Jadi pakai kata benda mu'annas yang jamaknya berakhiran alif dan ta ta'nis saja. Alhamdulillah tamal bayang fi hadzal liqa. Nah, gimana teman-teman pembahasan tentang angka pada kata benda mu'annas? Mudah bukan? Oke, jikalau teman-teman suka video ini, silakan untuk beri like, comment, and share ke teman-teman lainnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pada video berikutnya. Akhir kata, saya Yulia Mustika. Wadaan. Ya suruh nih, biliko iku. Ya suruh nih.